Selamat datang bersama saya Chandra Capibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini saya akan mereview attacker rarity M yang masih bagus sampai sekarang ya. Monsternya apa? Namanya adalah Hans Steel. Eranya juga masih terbaru. Ini masih worth it sekali kalau mau kalian rank up sampai 150 ya. Hans Steel ini dia mempunyai hater dan juga mempunyai piercer. Itu yang penting. Jadi ini dulu cikal bakalnya Cham Constrictor juga. Cham Constrictor punya Pierce dan juga punya Hater. Hans Steel juga punya ya. Apa itu? Nah, jadi nanti di era Historia di Cavern of Assassin kemungkinan yang mau tak pakai ya 3 monster ini. Ya. Shadow Input, Copok, Hans Steel, attacker semua nggak apa-apa. Dipasang rune ya, soalnya ini ada ethernya, siapa tahu kepake di bounty-an ke depan. Coba saya rank up dulu sampai level maksimal. Bentuknya lumayan bagus, cuman kecil amat ya. Itu pistolnya lebih besar pistolnya dari orangnya. Kalau untuk desainnya bagus, tapi kalau untuk animasinya belum tahu nanti. Ini kadang ada di event breeding ya. Kalau kalian mau nyari silakan. Ini masih bagus sekali. Ini pun mau tak rank up sampai level 150. Dia punya Trade Pierce, dimana Trade Pierce itu paling overpower ya menurut saya. Ya nggak menurut saya doang sih. Nah ini nggak usah dipakai, nggak apa-apa itu. Kenapa bang nggak dipakai? Karena ya gitu-gitu. Multiple enemies, one enemy, multiple enemies, one enemy. Udah gini doang. Double damage-nya biar didapat dari ya, dari apa namanya, dari support. Biarin kayak gini. Ini udah paling bagus ini skillnya untuk Cavern of Assassin dan juga untuk di mana ya, di event bounty-an seperti yang sekarang berjalan ya. Jadi kalian siapin monster-monster bounty, siapa tahu nanti kepake untuk haternya ya. Ini tadi keselip terus saya, nggak pernah pas masuknya haternya, nggak pernah pas. Udah tak beli 25 kali Red Air Roger. Gini boleh sih plus 100 ya. Entah udah punya berapa saya itu. Ini dapat berapa celnya? Itu ada eventnya juga ya. Event beli cel itu, kalau kalian dapat cel itu nanti dia kehitung di sini. Lumayan ya. Kalau nyampe di 700 ya lumayan ini sentium, cuman kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin kayaknya. Mentok di 15.000 doang mungkin saya. Lumayan juga karena udah kebeli semua ya, yang monster paling baiknya, paling bagus. Nah, Hans Steel dia eranya apa? Eranya Historia. Saya sering kali bilang bang, monster yang bagus untuk push trophy yang mana? Saya belum punya Ancestor. Nah ini tak kasih solusi. Kalau kalian belum punya Ancestor pakai Hans Steel boleh. Cuman kalau punya Ancestor ya mending pakai Ancestor. 3 Ancestor itu lebih baik ya. Seperti itu. Makanya sering kali kelas menengah ke atas itu pakai semua Ancestor ya, memang kayak gitu. Memang berat kalau tanpa Ancestor. Besok kalian rasakan kalau udah punya 3 Ancestor itu naiknya trofi gampang banget ya. Apalagi ada 6, yang satu untuk defense, yang satu untuk attack ya. Hans Steel dia eranya Historia, masih termasuk baru karena sekarang berjalan. Ini video tak buat di era Feral season 4 ya. Era Feral, dimana era Feral itu sebelumnya adalah era Historia, yaitu eranya Hans Steel ya. Dan sebelum era Historia adalah era Multiverse ya. Nah, itu jadi 3 era itu, Historia, Multiverse, dan sekarang Feral. Itu tiga era itu yang masih worth it dipakai sekarang. Kenapa ya? Karena speednya masih tinggi ya. Jadi nanti untuk stat ya mungkin kalah sedikit, tapi nggak sampai musuhnya ambil 2 kali giliran kita cuma 1 kali, enggak ya, masih imbang lah kayak gitu ya. Bisa membalikkan keadaan, jadi peluang kita menang itu masih ada. Nah
Ini Hans Steel level 100 pun udah bagus. Kenapa saya bilang udah bagus? Pierce-nya udah ada. Karena trade Pierce itu ada di R0 atau teman-teman bilangnya level 100 ya ini. Ini bagus sekali dan rune-nya tanpa dibuka pakai gems ya, alhamdulillah sekali. Saya suka kalau ada monster seperti itu ya. Nah, Hans Steel ya. Ini punya Pierce, buat kalian yang belum tahu, dia itu akan mengabaikan skill ya, skill ataupun trade dari musuh, ataupun skill yang bisa memberikan efek positif seperti evasion, mirror, shield, taun, area dodge, ataupun trade area dodge, mega taun dan lain-lain. Pokoknya dia akan tembus. Contohnya ada tanker, kalian tahu sendiri kan, tanker yang OP itu kan pakainya kayak Cyberus bintang maksimal kan, dapat mega tahun, itu udah darahnya double, punya mega tahun, punya awakening, kan repot. Jadi Pierce itu sangat dibutuhkan ya, apalagi ya Cold Blood itu adiknya Pierce, jadi lebih bagus Pierce. Kenapa? Kalau Cold Blood itu cuma ngebypass mega tahun ya, tapi kalau kena skill seperti Evades area skill, Evade itu trade Evade yang ngepang 3 itu masih nggak bisa. Kalau Pierce bisa, dia nggak peduli trade seperti itu, pengen mukul multiple enemies ya tetap saja kena. Itu bagusnya trade Pierce ya, seperti itu. Entah atau punya seal setebal apapun tankernya, punya seal ya, yang ditembus tetap langsung darahnya, sealnya diabaikan. Apa itu seal, dia nggak peduli kayak gitu ya. Evasion juga, skill evasion itu kan nggak bisa dipukul, nggak bisa diberikan efek tortur, nggak bisa diberikan efek kontrol, nggak bisa diberikan efek debuff, nggak bisa semuanya. Tapi kalau punya Pierce tetap saja masuk. Kenapa? Ya memang Pierce seperti itu, dia itu seperti ngebreak ya. Maksudnya ngebreak itu apa? Kayak nusuk jarum kayak gitu. Ini lihat bentuknya ya, Pierce. Overpower sekali. Ini salah satu trade yang sampai sekarang masih sangat-sangat overpower. Sampai sama social point ya. Itu darahnya itu seringnya dibikin tipis. Darah Pierce dan tidak diberikan efek apa ya bilangnya? Tidak diberikan efek kebal dari tortur ya. Seperti siapa ini namanya? Sam Constrictor ini juga tipis sekali darahnya ya. Ini udah level 132 dan nyata pakai di bounty ya cuma itu aja. Nah, saking OP-nya Pierce ya memang dikasih kayak itu. Apalagi Pierce digabung sama trade kebal dari tortur, itu sudah pasti monster terbaik. Hanya saja sampai sekarang belum ada ya. Copok ini dia cuma kebal dari tortur doang. Nah, sekarang Hans Steel dulu. Copok sudah tak review juga, kalau kalian penasaran silahkan lihat di video saya. Pierce seperti itu memang, dia sangat-sangat bagus. Nah, ini mirror, seperti skill yang memiliki mirror, tanker yang memiliki mirror, kayak awakeningnya Cerberus. Dia kan kalau awakening mirror ya, jadi dia nggak peduli seperti itu. Itu kalau si siapa nih, Hans Steel ketemu seperti Cerberus, Ancestor, tanker, ataupun siapa ya, King Atum, Anwir Pinecraver, terus Evaris kayak gitu, dia nggak peduli pak. Dia punya dodge area, punya seal, punya apalah mega tahun atau apa, dia nggak peduli. Pengen mukul ke sana ya pukul ke sana, pengen mukul untuk multiple enemies ya pukul saja pakai multi. Emang overpower sekali untuk si Hans Steel ini ya. Ini tak sarankan di rank up sampai level 150. Ini bisa dipakai di Cavern of Assassin dan juga bisa juga dipakai untuk bounty ya. Jadi ini masih bagus untuk bounty. Kenapa ya? Karena memiliki hater. Kalau fugitifnya trade-nya seperti ini atau termasuk villain books ya, kalian bisa pakai ini mendapatkan damage tambahan yaitu 3 kali lipat ya. Nah, ini kalau untuk yang kedua ini juga bagus sekali. Nih, kenapa saya bilang bagus padahal hanya kebal dari Blin. Ini untuk level 110 sampai 126 ya. R1 teman-teman bilangnya, R1 dan R2. Dapatnya kebal dari Blinnya itu apa? Dia kebal dibutakan, jadi tidak bisa dibutakan untuk matanya ini. Jadi ya kalian tahu sendiri, Ancestor sekarang itu skillnya jarang banget mempunyai skill control ya. Kenapa? Karena Ancestor ataupun Rarity M sekarang sudah banyak monster yang memiliki apa ya, kebal dari kontrol untuk skillnya ya. Makanya dari itu kita ngontrol musuhnya ataupun ngontrol jalan teammates kita itu pakai total blind.
ya, entah pakai total blind, pakai space time. Hanya saja kalau space time dikasih pierce tetap masuk ya. Itu trade-nya yang terlalu overpower ini ya. Kebal dari blind ini overpower juga ya. Seperti dia terkena Mater Ganesha total blind ya nggak masuk ya, karena memang dia kebal dari blind. Ini termasuk trade bagus juga di era Ancestor sekarang. Kenapa? Ya karena Ancestor sekarang pada ngandalin efek debuff. Blind itu termasuk debuff, bukan efek kontrol. Hanya saja maksud dipakainya sama ya. Dia kalau kena total blind itu nggak bisa apa-apa kan. Mukul musuh itu sudah pasti meleset. Kalau di dalam game keterangannya miss. Jadi kerusakan yang masuk nggak ada, tortur masuk nggak ada, debuff masuk nggak ada, efek kontrol juga nggak ada. Itu bagusnya total blind. Nah dia kebal seperti itu ya. Ini bagus sekali, saya suka untuk apa ya ini, untuk trade yang kedua juga suka, dan trade ketiga ini alhamdulillah suka karena dia punya hater. Saya juga lagi ngumpulin monster yang punya hater dan saya kumpulin di tengah. Jadi semua monster yang ada di tengah ini mau tak rank up sampai level maksimal karena dia mempunyai hater semuanya. Contohnya ya kayak event bounty sekarang. Siapa yang nyangka kalau trade fugitifnya punya trade apa ya, trade demons ya, kan nggak nyangka. Terus Lea gue 4 ke bawah kemarin juga trade-nya Hardened atau Bulwark. Siapa yang nyangka trade kayak gitu ditaruh di fugitif, kan nggak ada yang nyangka. Makanya sebelumnya saya udah inisiatif untuk prepare ya. Kenapa saya prepare? Saya bisa pakai si Albinasa waktu Lea gue 4 ke bawah. Dia kan karena mempunyai trade Hardened atau Bulwark, jadi saya memanfaatkan ini Umbrella Hater. Kalau saya itu pas ke attacker saya, jadi attackernya mendapatkan kerusakan tambahan 6 kali lipat dari hater dan juga dari penambahan kerusakan. Itu ya. Bagus sih. Nah, jadi ini juga bagus, dia juga punya hater. Makanya tak saranin buat kalian kalau punya monster hater ya dipakai saja. Ya, seperti itu. Jadi sekarang untuk bounty sekarang itu yang kepake ya itu adalah Satyrus ya. Satyrus ini bagus juga ya karena trade-nya Demons. Kalau Lea gue 4 ke atas ya, Demons and Dweller haters ini kepake yaitu. Nah, dan fugitive killnya adalah si Red Eye Roger. Ini sudah saya beli 25 kali di event bounty ya. Jadi habis token ancestralnya. Terus sekarang saya all in untuk beli Joanter Bin Hunter ini. Saya udah punya berapa ribu gitu, lupa saya. Nah fugitive in the area lagi sebentar. Sekalian ya, ini kan review ya. Review monster dan fugitifnya udah di area ya, sekalian main bounty ya kayak gitu. Santai, sabar dulu, ditunggu biar ketemu dulu. Kesini, di arah sini, di arah sini. Barisan ini ya, 4 baris ini ke atas dan ke bawah. Nah berarti kesini, di antara ini. Nah ketemu juga, coba satu kali ya. Biar poin saya itu kalau ada yang damage-nya tinggi, poin saya itu nggak paling bawah kayak gitu. Jadi main 1 kali dulu, sisanya nanti kalau bisa ngebegal ya bilangnya. Aduh cuma 27 M. Itu Red Eye Roger saya nggak pernah pakai skill yang apa namanya, skill itu loh, Dweller Haternya itu loh nggak pernah dipakai. Nah dia malah nge-recharge, maksudnya apa itu? Staminanya malah di-recharge kan? Padahal kalau dia nambah Dweller Haternya nambah 3 kali lipat kerusakan, lumayan. Kacau memang itu. Malah ngasih elemennya doang. Berapa M tadi? 900 M doang, nggak sampai 1 B. Aduh, nggak sampai 1 B, Pak. Nggak apa-apa wes. Tinggal 3. Duh, udah mau mati. Fugitive defeated. Ini kena saya apa enggak ini? Semoga kena saya ya. Ini hari ketiga, semoga jadi kill fugitive saya yang ke-12 ya. Tolong kena saya, tolong kena saya. Ayo, ayo, ayo. Aduh, enggak. Ih, 197 M. Itu reliknya bisa aktif. Pirophobicnya aktif, enggak jadi mati ya. Bisa enggak?
Nah, kena saya ya. Ini ngekill yang ke-12 berarti. Ya. Ini kill saya yang ke-12 di event bounty sekarang. Ini saya ngebegal ya, ceritanya ngebegal. Kenapa saya sering kali ngebegal? Ya karena saya juga dulu ya waktu pemain baru kayak pemain solo kayak gitu. Solo saya sendiri terus jadi damage saya paling tinggi nomor 1, tapi saya nggak ngekill, dibegal orang itu repot ya. Jadi mending begal ya. Solusinya seperti, oh ya sebentar, karena di grup saya ada absen ya, yang udah kill berapa kau, udah kill berapa kau ya, ini tak absen lagi ya, tak perbesar dulu, tak screenshot. Kenapa bang kayak gitu, saya absen di grup ya. Kill ke-12 kayak gitu di hari ketiga ya. Hari pertama itu yang 11 kill kalau enggak 7 ya, 7 kill. Terus hari kedua 11. Jadi 7 dikurangin 11 itu berarti hari kedua cuma 4 kali kill. Kalau hari ketiga ini baru yang ke pertama ya. Ya lumayan lah. Ini dia masih lebih tinggi ya. Monster Legends Master. Saya nomor 2. Tapi saya yang ngekill ya. Memang caranya seperti itu. Teknik pembegalan ya. Ya, dapatnya apa? 1500 bounty coin. Yang ke-12 untuk apa namanya? Bounty apa Roger udah tak beli 25 kali. Terus yang Joe Hunter Bin Hunter udah tak beli 20 kali lebih kali. Lumayan juga ya. Itu mau tak bintangin maksimal soalnya untuk Joe Hunter Bin Hunter ya. Padahal tadi saya lagi nge-review siapa si Hans Steel, tapi alhamdulillah malah dapat gems 50 ya. Ya dipakai saja. Bounty shopnya cuma punya 2000. Oh, nanti buat beli ini lagi. Entah itu Joe Hunter Bin Hunter saya masih berapa cel ya. Udah bisa bintang 3 tapi Joe Hunter saya. Udah bisa bintang 3. Ini lagi tak craft Joe Hunter Bin Hunter, nah itu. Terus cel saya masih berapa? 2300. Kayaknya 5000 ke 7000 itu level maksimal. Itu nanti dibuat di Cavern of Assassin boleh juga, karena trade-nya dia juga punya hater ya. Jadi Joe Hunter Bin Hunter ini punya trade yaitu Mountain Hater. Kita nggak bisa mengira untuk skill bukan skill sih, trade-nya fugitif apa. Jadi kita ngumpulin monster yang punya hater, jadi di rank up sampai maksimal, dipasang relik, dipasang rune, dipakai di cavern juga boleh setiap hari. Jadi satu monster dipasang rune itu nggak mubazir, dipakai di event manapun bisa ya. Ini gitu caranya. Red EY saja udah kebeli 25 kali, token ancestral sudah dapat 25 berarti ya, dan udah maksimal, nggak bisa dibeli lagi. 67 ya, seperti itulah. Lanjut lagi untuk hand steelnya ya. Hand steel mana, hand steel tadi memang di sini sih. Nah ini hand steel ini bagus juga buat bounty kalau trade fugitifnya adalah dari villain ya, dari books villain. Kalian cek di Monstergram ya. Kalau trade fugitifnya termasuk villain, kalian pakai hand steel, itu adalah pilihan terbaik ya. Apalagi elemennya musuh lemah terhadap elemen metal ataupun bisa dibilang elemennya light. Kalau elemennya light dan punya trade-nya itu sesuai hater villain, kalian pakai hand steel itu sudah dapat 6 kali lipat kerusakan. Kalau natur bang lebih kuat dari apa, magic ya. Kalau elemennya magic kalian pakai hand steel sudah dapat 3 kali lipat, apalagi trade-nya termasuk villain, jadi totalnya 6 kali lipat seperti itu. Nah, hand steel ini attacker ya, attacker yang tidak memiliki efek tortur, tetapi dia bisa memberikan pure kerusakan yang sangat-sangat besar. Maksudnya gimana bang? Bukannya lebih bagus attacker dengan efek tortur? Bagus juga, tapi kalian juga harus paham, karena seringnya kalau punya efek tortur itu kerusakannya nggak terlalu besar juga, dan ada trade kebal dari tortur ya. Jadi kalian siapin lah ya. Semua monster itu ada counternya ya. Cuman kalau untuk Pierce belum ada sih, belum ada.
Untuk ancestor pun belum dikasih monster yang bisa punya pierce. Cuma satu ancestor Justin Justice, itu pun waktu awakening saja. Kalau belum awakening pierce-nya nggak nyala, ya itu. Nah, ini skill 1, kedua, ketiga, dan keempat tak jelasin di denguan sekalian di uji coba ya. Nah, untuk spesial skill Bang terbaik untuk hand steel apa? Hand steelnya ini kalian bisa lihat ya. Hanya saja ini kerusakannya untuk satu musuh saja, bukan untuk semua musuh. Kalian tadi udah tak bilang kalau hand steel ini adalah attacker yang bisa memberikan kerusakan besar sekali tapi tanpa tortur. Ya memang betul ya. Dan dia hanya memiliki satu tortur saja, yaitu bleeding. Itu pun berada di special skill ataupun ultimate, bukan berada di skillnya. Kalian bisa lihat skill 1, 2, 3, 4 tanpa tortur sama sekali. Jadi nanti reliknya dikasih relik yang bisa menambahkan tortur, boleh ya. Nah itu dia memberikan kerusakan besar sekali, urutan kelima. Jadi untuk urutan itu, karena kita ngebahas attacker, kalian harus paham juga untuk urutan kerusakan ya. Jadi nanti kalau kalian milih-milih attacker, biar tahu ya, biar tahu urutan kerusakannya dia itu besar atau kecil ya, seperti itu, biar nggak salah rank up monster ya. Nah itu ada 5 urutan kerusakan. Tak mulai dari yang paling kecil dulu. Yang pertama adalah low, itu paling kecil. Yang kedua adalah moderate ya, di atasnya kecil. Yang ketiga adalah sedang, yaitu namanya heavy. Yang keempat masif ya. Yang kelima damage dewa, ini paling besar sekali. Kalau kalian kasih rune penambahan strength ataupun penambahan kekuatan buat event bounty ya, seperti Charm Constrictor saya ini, 3 penambahan kerusakan. Nah itu kerusakannya sudah bisa dibilang instant kill. Jadi sekali pukul ya musuhnya pasti hilang ya. Itu karena memang skillnya itu yang super duper besar, itu insan urutan kelima, itu paling besar. Kalian kalau nonjok satu musuh itu sudah pasti mati, nggak peduli setebal apapun kan, karena memang insan itu urutan kerusakan yang terbesar, apalagi runnya full penambahan kerusakan. Cuman kalau kalian pakai di Cavern of Ascension ataupun dipakai di mana ya, push trophy, ini masih bagus dibuat push trophy, itu nggak tak saranin dipakein full penambahan kerusakan ya. Jadi dikasih satu speed biar nanti dia nggak kalah giliran. Nah nanti kalau 3 rune penambahan kekuatan benar kuat, tapi nanti dia kan di akhir ya, di akhir giliran, waktu dapat gilirannya ya. Semua monster udah dapat giliran, dia baru dapat, ya itu repot ya. Jangan dia mau cut duluan. Karena kenapa? Darahnya itu tipis sekali. Karena trade-nya ya memang bagus ya. Trade bagus itu sudah pasti darahnya tipis. Memang dibuat kayak gitu sama SP ya. Nah, deal insan metal damage, dia memberikan kerusakan besar sekali. Urutan yang terakhir, urutan kelima, berelemen metal untuk satu musuh saja. Satu musuh saja ya, kerusakannya untuk satu musuh saja. Hanya saja untuk efek stun dan bleeding ya, ini efek kontrol dan juga efek tortur itu untuk semua musuh. Jadi untuk yang belum tahu stun ini, untuk semua musuh nanti akan kalah di dalam giliran selanjutnya. Jadi musuhnya kalau terkena stun di giliran selanjutnya, semua musuh itu nggak bisa ambil giliran selama satu giliran ya. Itu jadi itu peluang juga buat kalian mukulin musuh ya, biar bisa ngebalikin keadaan ataupun ngekontrol jalannya permainan ya, seperti itu. Nah kalau untuk bleeding ini, dia memberikan kerusakan 10% berelemen fisikal. Ingat, fisikal sama spesial itu sama, dia nggak punya weakness dan nggak punya strongest ya. Jadi elemen musuh nggak bakalan terkena lebih dari 10%, pas 10% ya. Bedanya kok bisa kayak gitu, maksudnya apa sih Bang? Saya newbie Bang, nggak paham. Contohnya, kalau elemen yang punya strongest dan weakness itu, jika kalian memakai elemen api, contoh api, dan elemennya musuh adalah natur, dan attacker kalian memiliki efek burn dan juga ignite. Burning dan ignite itu kan adalah elemen api, dan elemennya musuh adalah natur. Maka yang sebelumnya, yang seharusnya burning dan ignite itu adalah 10%, jadi 25% karena elemen musuh lemah terhadap api. Nah itu namanya strongest
tortur ya. Torturnya lebih kuat dari elemen musuh, itu kalian harus paham. Nah kalau bleeding ini sampai kapanpun ya tetap kerusakannya ya cuma 10% ya dari total darahnya musuh, yaitu pasifnya kegunaannya bleeding. Kalau untuk pasifnya ada. Bleeding itu punya pasif apa? Monster yang terkena bleeding dan akan memberikan kerusakannya akan dikurangi 20%. Contohnya lagi, semua monster musuh terkena efek bleeding semuanya. Jadi kalau semua monster musuh itu memberikan kerusakannya dikurangin 20%. Semisal attacker musuh terkena bleeding dan setelah itu attacker musuhnya memberikan kerusakan ke rekan tim kita dengan total kerusakan 1M, maka yang masuk cuma 800k karena yang 200k hilang diturunkan oleh pasifnya, yaitu bleeding ya, 20% seperti itu. Itu bleeding selama 3 giliran ya. Jadi kalau ada bleeding dan poison itu menurunkan kerusakan ya. Jadi kalau ada fugitif yang bisa menurunkan kerusakan seperti itu ya, memang fugitifnya ngerepotin ya, daripada yang efek kontrol, karena efek kontrol itu bisa di bypass. Kita bawa support yang mungkin supportnya super foam, itu kan bisa kebal dari kontrol untuk semua rekan tim ya, bisa di bypass pakai itu ya. Cuman kalau seperti bleeding sama sama poison itu kan di bypassnya pakai bersih. Nanti kalau support kita bersih nggak nambahin damage, malah repot ya. Nah jadi lebih bagus seperti itu kalau untuk event bleeding fugitifnya ya, daripada bleeding dan poison ya. Untuk relik bang yang bagus untuk handstill relik yang bagus untuk handstill adalah Elvira's Words. Nah ini kenapa saya sarankan pakai Elvira's Words. Tadi saya bilang ya, handstill ini kerusakannya besar tapi tanpa tortur ya, seperti itu. Nah kalau kalian pakai Elvira's Words, kalian bisa mengaktifkan torturnya, yaitu berupa repetanse ya, repetanse. Jadi tadi skill untuk handstill itu kan tak kasih 2 yang punya multiple enemies. Nanti kalian contoh untuk skillnya ya, yang multiple enemies. Jadi nanti reliknya ini dikombo dengan yang multiple enemy ya, multiple enemies itu. Nah kalau multiple enemies, contoh dia handstill memberikan kerusakan untuk semua musuh dan darah semua musuhnya di atas 50% ya, dan itu mengaktifkan efek relik ya, yaitu reliknya Elvira's Word, menambahkan efek repetanse ke semua target pukulan jika targetnya di bawah 50%, yaitu berupa repetanse ini ya, itu torturnya. Jadi ini buat nambahin kerusakan si handstill. Nah kalau untuk yang kedua bang, ini kan double pedang. Kalau yang satunya ada, cuman eksklusif gitu doang ya, reliknya itu eksklusif ya. Ini juga sama, namanya Shrimp Weather Swords. Jadi kalau kalian pakai ini, semisal punya ya, dipakai nggak apa-apa. Contohnya itu tadi handstill memberikan kerusakan untuk semua musuh kan tanpa tortur, semua skillnya memberikan kerusakan ke semua musuh itu tanpa tortur. Dan jika darahnya musuh di atas 50% juga semuanya ya, memberikan efek sunburn untuk semua musuh, itu bisa dipakai 2 kali. Repetanse juga 2 kali juga. Ini namanya Shrimp Weather dan Shrimp Weather Swords. Jadi nanti di kombonya reliknya Shrimp Weather dan juga Elvira ya itu. Jadi nanti sekali pukul multiple enemiesnya di skill handstill ya, seperti ini. Mana tadi? Nah ini seperti multiple enemies dan juga yang ini ya. Ini kan tanpa efek semuanya ya, tanpa efek tortur. Jadi kalau kalian pakai skill ini, itu bisa menambahkan 2 efek tortur berupa sunburn dan juga repetanse, dimana sunburn juga memiliki pasif, yaitu menurunkan akurasi musuh sebesar 15%. Jadi nanti kita punya akurasi 15% itu waktu dipukul musuh bisa meleset, seperti itu ya. Jadi kombonya memang seperti itu. Nanti tak jelaskan di denguan kalau kalian masih bingung harus pakai relik itu kenapa bang ya, karena itu ya. Cuman kalau yang satunya yang eksklusif tadi Shrimp Weather nggak punya ya, mungkin bisa dikasih lain seperti ini Voltai Sword, karena ini hanya menambahkan kerusakan ya, bukan menambahkan efek tortur. Jadi dia nambah efek kerusakan. Nah seperti itu.
Langsung saja saya coba di Dengwon, sekalian diuji coba, dan lagi nungguin fugitif sekalian ya. Udah selesai semuanya. Saya terus ganti untuk hand steel ya. Ini monster yang masih sangat-sangat bagus. Mau kalian rank up, sangat-sangat tak sarankan di levelin mark. Jadi kalau kepake di event bounty itu kalian sudah ready, sudah dipasang rune, sudah dipasang relik, jadi bisa memberikan kerusakan besar. Nyari bounty coin juga gampang ya kalau sesuai syarat. Yang penting paham apa ya namanya, paham elemen dan juga paham trade hater ya. Nah sekarang untuk hand steel, untuk speednya masih 14.000 ya, karena memang eranya nggak terlalu lama ya, baru jeda satu doang ya sebelum viral ya. Skill 1 dia memberikan urutan yang besar lagi seperti ultimate ya. Ultimate dipakai di skill ya ini. Kerutan kerusakannya itu kelima. Dia itu damage-nya super duper besar, itu 75% kerusakan itu, lihat. Itu sekali pukul bisa meninggal satu monster ya, untuk satu musuh, dan gitu doang. Ya memang dia attacker punisher, Pak. Sekali pukul biar langsung hilang. Jadi dia itu fokus buat ngekill musuh doang. Itu ya memang karena tugas attackernya itu. Nah makanya tadi tak saranin pakai relik yang itu. Bisa kalian catat ya, kalau pakai relik yang tadi itu tak sarankan memakai skill yang multiple enemies, biar reliknya itu aktifnya untuk semua musuh ya, karena itu untuk target ya, untuk semua musuh. Dan juga syaratnya darahnya di atas 50% ya. Oh ya, ini belum tak bahas untuk rune ya, nanti tak kasih penjelasan untuk rune yang terbaik dipakai di hand steel itu apa ya. Skill kedua, dia memberikan kerusakan moderate, yaitu urutan kedua ya. Urutan kedua itu kecil ya, urutan kedua itu di atasnya kecil, di bawahnya sedang ya, seperti itu. Untuk semua musuh dan memberikan efek damage boss, yaitu damage bossnya yang urutan pertama ya. Kalau untuk urutan damage boss ini sebenarnya ada 4, yaitu ST damage boss atau damage boss yang paling kecil seperti ini, itu penambahan kerusakannya 25%. Yang kedua damage boss biasa original, yaitu 50%. Yang ketiga adalah double damage, yaitu double damage 2 kali lipat berarti ya. Kalau yang ketiga triple damage, kalau hitungan spesifiknya adalah 275, tapi dibulatkan aja 3 kali lipat, itu lebih gampang ya. 3 kali lipat kerusakan kalau triple damage. Nah ini lihat, monster will deal 25% more damage. Monsternya akan menambahkan 25% kerusakan tambahan. Nah itu artinya seperti itu ya. Jadi semisal hand steel memberikan kerusakan 1M, maka yang masuk di musuh adalah 1M 250, 25% ya. Nah kalau untuk skill ini tadi untuk multiple enemies ya. Jadi kalau kalian mau pakai relik yang tak sarankan, karena reliknya itu bisa dipakai 2 kali semuanya. Kalau kalian pakai multiple enemies yang ini, all enemies skill kedua dan keempat, itu jika darah semua musuhnya di atas 50%, maka hand steel menambahkan 2 efek tortur berupa repetance dan juga sunburn. Nah itu skill ketiga sekarang, Spawn of Gretel. Ini staminanya kecil, sudah irit, koldonya kecil juga. Dia memberikan efek feline hater untuk diri sendiri dan memberikan kerusakan besar, yaitu urutan keempat, hampir menyentuh yang besar lagi tadi, urutan kelima ya. Nah itu doang, memberikan efek feline hater. Nah ini, jadi kalau kalian haternya di trade level 130 tadi belum aktif, kalian bisa aktifkan pakai skill ketiga ya, seperti itu. Kalau untuk skill keempat, dia memberikan kerusakan berelemen metal untuk semua musuh, yaitu kerusakannya urutan ketiga, bisa dibilang sedang, di atasnya urutan kedua ya, karena urutan kedua ini dia memiliki efek double damage boss. Jadi urutan kerusakannya nomor 2. Kalau nomor 4 urutan kerusakannya nomor 3, di atasnya satu tingkat. Dia bisa dibilang sedang di tengah-tengah ya. Tuh. Ini untuk semua musuh berelemen
apa ya, metal ya. Kalau musuhnya elemen light ya kalian bisa mendapatkan 3 kali lipat kerusakan. Itu untuk weakness. Kalau untuk weakness itu sebenarnya gimana bang? Saya kok nggak paham. Nah, elemen weakness itu seperti ini. Kalau kalian belum paham ya, karena kita ngebahas attacker ya, jadi harus paham untuk urutan penambahan kerusakan, urutan kerusakan juga harus paham ya ini. Jadi kalau musuhnya pakai elemen api, kalian bawa elemen air, nah itu mendapatkan kerusakan tambahan sebesar 2,5. Kalau saya bawa elemen air dan musuhnya elemen air juga, jadi damage-nya dikurangin, malah dikurangin 50%. Nah ini dikali 0,5. Itu weakness. Bilangnya weakness kalau sama-sama elemen ketemu elemen. Kalau strongest itu lebih kuat dari elemen yang dipakai monster musuh. Nah ini kalian hafalkan ya. Gampang kok hafalnya. Ini semuanya bisa dibilang masuk akal. Kenapa? Air disiram api disiram air mati ya. Air dikasih efek petir atau listrik ya pasti jadi katoda. Jadi nyalur semua listriknya ke air ya. Nah, kalau petir dikasih tanah ya memang kalian tahu sendiri untuk efek listrik untuk ground itu kan nancepnya di pasti ke tanah ya. Nggak ada di atas gini, nggak ada ya. Kalau elemen apa ini earth atau tanah dikasih kegelapan, kenapa bang? Karena kalau tanah ditaruh di kegelapan bukan di hadapan saya, tanahnya nanti akan dingin ya, jadi berair ya, seperti itu. Nah kalau untuk kegelapan kalahnya sama cahaya, karena kegelapan dikasih cahaya nanti jadi terang. Nah kalau cahaya nanti dikasih metal, dikasih plafon ya, seperti itu, jadi nggak terang ya, nggak panas ya. Metal lebih kuat dari magic ya, karena metal itu identik dengan pikiran orang ya, itu dibuat sama orang berpikir, dan magic itu pesulap tanpa berpikir, dia hanya pakai ilmu astral ya. Dan magic kalahnya sama natur, kalian tahu sendiri, yang nggak natural itu kalahnya sama natur ya. Natur ini pepohonan dibakar pakai api ya, terbakar ya. Ini semuanya bisa di apa ya, bisa dipikir lah pokoknya, kayak bisa diibaratkan ya. Nah untuk animasinya seperti ini. Nah kalau untuk rune, sekarang pindah ke rune ya. Rune yang terbaik untuk handsteel apa bang? Rune yang terbaik untuk handsteel adalah seperti ini. Kalau kalian pakai mutate ya, mutate tak sarankan memakai yang paling atas ini 2 biji. Nah ini untuk levelnya terserah ya. Paling atas 2 biji, dia memberikan kerusakan tambahan dan penambahan darah ya. Kenapa saya saranin pakai penambahan darah ya? Karena darahnya itu tipis, karena dia punya trait pierce juga ya, termasuk trait yang paling baik ya. 2 biji seperti ini. Kalau nggak pakai mutate ya pakai yang ini 2. Yang satunya pakai penambahan kecepatan, levelnya terserah juga ya. Ini kalau mau dimutate yang paling atas juga 1 biji ya. Ini ya kurang lebihnya seperti itu aja. Buat kalian yang mau direviewkan monster atau memberikan kritik dan saran, silahkan ketik di komentar. Kalau mau ngebahas event-event lain juga boleh. Setiap hari saya juga ya live habis maghrib sampai jam 10 malam ya, sambil ngejalanin event dan juga nyelesain event Cavern of Assassin dan bahas-bahas yang lain. Buat kalian yang mau nyari guild ataupun nyari member, silahkan datang ke live, nanti nyari member di sana ataupun nyari guild di sana ya. Kurang lebihnya seperti itu saja. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.